Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar terkait dengan leptospirosis ya. Ya, untuk saat ini kita belajar dari sumber buku dari ID, yaitu Panduan Praktis Klinis. Nah, buat teman-teman yang di fase 1 di puskesmas atau klinik, buku ini sangat membantu ya, karena buku ini memang didesain untuk di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Di sisi lain, teman-teman yang belajar di rumah sakit tidak ada salahnya untuk belajar terkait dari buku ini, karena buku ini merupakan basic dan bisa kita gunakan dalam praktek sehari-hari meskipun di rumah sakit ya. Oke, kenapa kita memilih literatur dari buku ID ini? Karena buku ini ID ini sudah sangat dibuat praktis ya. Jadi ini sudah sangat sesuai kompetensi kita. Dan memang apabila diperlukan nanti terapi yang ada di fase 1 yang bisa diberikan itu juga sudah disesuaikan. Sehingga mungkin nanti akan sangat bisa digunakan ya dalam praktek sehari-hari, tidak ruwet. Oke, terkait dengan leptospirosis ini ada di halaman 23 ya. Kita belajar di halaman 23 langsung. Ya, leptospirosis ya. Ini kalau di ICD-nya itu A27,9. Di mana ini tingkat kemampuan dokter umum untuk mendiagnosis dan menerapi itu 4A ya. Jadi kita harus bisa memberikan tata laksana sampai tuntas. Tentunya apabila pasien ini tidak dengan komplikasi. Apabila terjadi komplikasi ya kita harus rujuk untuk ditata laksana di vaskes lanjutan. Jadi leptospirosis ini merupakan penyakit infeksi yang menyerang manusia disebabkan oleh leptospirosis bakteri ya, di mana dia memiliki makna klinis yang luas. Infeksi ini kadang tidak jelas ya, namun kadang bisa sampai fatal, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Pada kasus yang ringan, leptospirosis mungkin seperti flu saja, seperti nyeri kepala, nyeri-nyeri sendi, seperti itu ya. Namun kalau bila gejalanya berat, bisa sangat tampak gagal ginjal, gagal hati akut ya, tampak pada pasien, bahkan bisa mengakibatkan ensefalopati juga seperti itu. Nah, tikus merupakan reservoir utama terjadinya leptospirosis ya, karena bakteri ini biasanya itu tercampur pada kencing tikus. Dan biasanya pada musim hujan itu karena tikus banyak, banjir juga, akhirnya leptospirosis ini kasusnya sangat meningkat. Gejala klinis yang muncul mungkin ya demam disertai menggigil ya. Lalu ada sakit kepala, mialgia, nyeri paha betis ya, ini khas ya, nyeri pada betis ya, apabila ditekan itu tambah nyeri. Pinggang, paha juga nyeri. Lalu pasien juga mengeluhkan mual, muntah, dan diare. Beberapa mengeluhkan nyeri perut ya. Dan apabila kondisinya sangat fatal bisa terjadi penurunan kesadaran. Beberapa juga dilaporkan fotofobia. Nah, apabila mendapatkan pasien curiga leptospirosis, itu biasanya pasien itu dari pemeriksaan fisik ditemukan demam, ikterik, nyeri pada otot terutama pada gastrocnemius ya. Lalu ruam kulit ada, limfadenopati bisa ditemukan. Nah, kalau sudah terjadi hepatomegaly ini kadang kondisinya sudah jelek ya. Lalu pasien beberapa mengalami edema dan juga mengalami bradikardie relatif. Nah, ini juga khas ya, ada conjunctiva sufficient ya. Ingat, conjunctiva sufficient ya. Itu ada kemerahan gitu ya pada mata ya. Namun beda, tidak sama dengan konjungtivitis biasa ya, seperti itu. Lalu 10 bisa ditemukan gejala perdarahan seperti petekia, purpura, epistaxis seperti itu ya. Dan beberapa pasien juga mengalami kaku kudu sehingga kadang pasien itu dicurigai hanya mengalami meningitis biasa tapi leptospirosis. Dari pasien penunjang ini kadang ditemukan leukosit yang meningkat ya, bisa sampai 26.000. Shift to the left, trombositopeni ringan, dan kadang juga ada tanda-tanda gagal ginjal. Ureum kreatinin sangat meningkat ya. Lalu dari pemeriksaan
urin rutin, kadang ditemukan sedimen urin ya, leukosit, eritrosit, hialin granular dan ditemukan proteinuri ringan. Seperti itu, dan kadang juga ditemukan eritrosit ya. Hematuri seperti itu ya. Kronia klinisnya itu ditemukan demam tiba-tiba, menggigil, conjunctival vision, nyeri tekan pada otot terutama gastrocnemius, sakit kepala, mialgia, ikterik. Kemungkinan tersebut meningkat jika ada riwayat bekerja atau terpapar pada lingkungan yang terkontaminasi dengan kencing tikus ya. Ya ini kalau di buku panduan praktis klinis dari ID, diagnosanya mungkin dari klinis saja dan juga lab cukup ya. Namun nanti mungkin kita perlu belajar terkait dengan diagnosa dari leptospirosis di sumber yang lain ya. Seperti itu. Ada nanti fine score ya, fine score itu nanti harus dihitung, dan apabila jumlahnya sekian ya berapa ya nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Itu sangat curiga terhadap leptospirosis itu ada. Nanti kita bahas. Oke. Oke, selanjutnya diagnosa banding dari leptospirosis ya bisa hepatitis ya, karena pasien jadi ikterik kuning dicurigai sakit liver atau hepatitis. Bisa juga dicurigai demam dengue ya, karena beberapa itu juga mengalami trombositopenia. Lalu bisa dicurigai diagnosa bandingnya malaria atau penyakit rickettsia. Bagaimana pengobatan pasien ini? Suportif ya. Pasien harus dalam kondisi terrehidrasi, jangan sampai dehidrasi, jangan sampai hipotensi. Support terus pasiennya, jangan sampai juga mengalami perdarahan, dan juga apabila ada gagal ginjal harus dirujuk segera ya, harus dipantau terus. Dan juga harus diberikan antibiotik secepat mungkin. Pada kasus-kasus ringan bisa diberikan antibiotik oral seperti doxycycline, ampicillin, amoxicillin, dan erythromycin. Pada kasus leptospirosis berat, ini kadang diberikan penisilin injeksi ya, seperti itu. Komplikasinya meningitis, distress nafas, gagal ginjal, gagal hati, gagal jantung. Nah, yang harus diedukasi pada pasien, ada keluarga juga adalah bagaimana mencegah leptospirosis, khususnya di daerah yang tropis itu ya, yang rawan banjir, yang banyak tikus itu bagaimana agar mungkin keluarga lain itu tidak terkena seperti itu. Dan keluarga juga harus melakukan pencegahan leptospirosis dengan menyimpan makanan dan minuman dengan baik ya, agar tidak terkena tikus, mencuci tangan, mencuci makanan sebelum dimakan seperti itu ya. Nah ini ya, kapan harus dirujuk? Apabila pasien ada gagal ginjal ya, harus mengalami hemodialisa, itu harus dirujuk. Tentu selain itu juga mengalami komplikasi yang saya sebutkan tadi, meningitis, distress nafas, sepsis ya, gagal ginjal, gagal hati, gagal jantung, itu harus segera dirujuk juga. Prognosisnya rata-rata dubia et bonum kalau tidak mengalami komplikasi, tapi kalau sudah komplikasi kematiannya sangat tinggi ya. Ya itu aja. Mungkin lebih lanjut kita bahas di video selanjutnya terkait dengan leptospirosis lebih lengkap dengan diagnosa fine score ataupun juga dengan tata laksana antibiotik pilihannya, dosisnya berapa, nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.